Shalom. Saudara, kita percaya dengan Allah Tritunggal. Amin. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Satu esensi tapi memiliki tiga pribadi yang berbeda. Dari ketiga ini, mungkin saudara nggak sadari, tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang paling rendah hati. Pribadi yang paling humble. Pribadi yang paling jarang disebut dibandingkan dengan Bapa dan Anak. Betul saudara? Jarang sekali kita bilang, oh Roh Kudus dan sebagainya. Tetapi kita dalam lagu-lagu kita bahkan kebanyakan tentang lagu Tuhan kita Tuhan yang besar, Allah yang perkasa, atau Tuhan Yesus. Tetapi Roh Kudus jarang disebut saudara. Tetapi biarlah semua kita mengerti bahwa Roh Kudus itu Roh Allah sendiri yang memberikan kekuatan. Memberikan semua menjalankan semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya saudara, kalau kita melihat di perjanjian lama, kapan Roh Kudus terakhir dimention, itu saudara bisa membaca di Yehezkiel 10 dan 11, di mana diceritakan di situ Roh Allah meninggalkan bangsa Israel. Saudara bisa melihat di dua pasal itu, Yehezkiel 10 dan 11, Roh Kudus itu meninggalkan bait Allah perlahan-lahan, sampai akhirnya dia betul-betul meninggalkan Yerusalem, meninggalkan bangsa Israel. Tetapi kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 2, di mana hari Pentakosta terjadi. Saudara bisa baca pasal 2 ayat 1 sampai 3. Itu Roh Kudus itu waktu dia turun, datangnya dengan cepat-cepat buru-buru, dengan tiupan angin kencang. Ini menandakan apa saudara? Kerinduan Tuhan kita, hatinya Tuhan kita. Dia itu tidak pernah ingin meninggalkan anak-anaknya. Amin. Roh Kudus meninggalkan Israel. Kenapa di perjanjian lama? Karena bangsa Israel berulang kali berzina rohani. Ya saudara, mereka menyembah Allah-Allah lain. Dan Tuhan selalu memperingatkan, kembalilah. Tetapi bangsa Israel bebal. Oleh sebab itu, Roh Kudus meninggalkan bangsa Yahudi. Ya saudara, tetapi bukan kebetulan. Saya percaya ini semua dalam rencananya Tuhan. Tadi kalau kita dengar tentang Brother Roni bicara tentang kutuk ya saudara. Dalam kehidupan kita tidak bisa menghindar dari yang namanya malapetaka dan semua hal-hal buruk karena kejatuhan Adam dan Hawa. Betul saudara? Kalau kita baca kitab Pengkhotbah misalnya, Amsal misalnya. Ya saudara, kitab Amsal itu kalau kita baca saudara, itu kita akan sadari bahwa kitab Amsal itu mengajarkan seakan-akan kehidupan dalam dunia ini itu pasti. Matematika banget, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau kita hidup baik, hidup taat sama Tuhan, pasti akan berhasil. Kalau kita begini, pasti akan begini. Tetapi pada kenyataannya kalau saudara sadari dan amati, kitab Amsal itu sebagai suatu nasihat, bukan sebagai matematika rohani. Jadi karena saudara akan bertanya, Tuhan, yang seperti Pastor Iskandar minggu lalu bilang, betul? Saya percaya itu adalah pertanyaan kita semua. Dalam hati kecil kita, pasti kita pernah bertanya, Tuhan, saya ini taat sama Tuhan. Saya ini baik loh. Saya ini begini. Tetapi mengapa kehidupan saya begini? Sedangkan orang lain yang tidak percaya Tuhan, kelihatannya kehidupannya jauh lebih baik daripada saya. Mereka sehat, mereka mungkin kaya raya, mereka dan sebagainya. Ya saudara? Tetapi melalui Roh Kudus, waktu Yesus di malam terakhir, dia bilang sama murid-muridnya, lebih baik aku pergi supaya sang penghibur itu datang. Aku akan mengutus seorang penghibur yang lain, yang akan tinggal bersama kamu, yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ya, dunia tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Oleh sebab itu Yesus pergi supaya Roh Kudus turun. Dan kita bersyukur, Yesus naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita. Dan seperti yang Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kalian seperti seorang yatim piatu. Tetapi aku akan mengirimkan seorang penghibur. Dia yang akan mengisafkan dunia akan dosa. Ya, mengingatkan kita semua akan kebenaran. Dan mengingatkan dunia akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini sudah dihukum. Amin saudara. Hari ini saya mau bicara bukan tentang hari Pentakosta. Ya saudara. Dan kita bersyukur di Indonesia ini kita memiliki negara mengakui banyak agama. Betul ya saudara? Kita bersyukur
Ada 6 agama besar yang ada di Indonesia yang diakui. Apa keuntungannya buat kita teman-teman? Hari liburnya banyak. Coba cuma satu agama doang. Hari liburnya agama-agama dia doang, ya. Tapi kita bersyukur ada yang merayakan ini, merayakan ini, merayakan ini. Sehingga makin banyak juga lah Harpitnas buat kita semua, ya. 2 minggu lalu Pastor Yudi ngomong tentang pujian. Pastor Yudi menekankan kepada kita akhir-akhir ini bahwa pujian itu sangat penting sekali dalam setiap kali kita berkumpul dan kita hidup. Dan somehow, some way, Tuhan membawa saya kepada sermon hari ini. Hari ini kita akan bicara tentang satu sosok di perjanjian lama yang membentuk kehidupan sebagian besar mayoritas agama tokoh-tokoh di Alkitab kita, yaitu seseorang yang bernama Yehuda. Saudara, sebelum kita ngomong tentang Yehuda, saya mengajak teman-teman tahu dulu siapa ini Yehuda. Yehuda adalah salah satu anak dari 12 anak Yakub. Seperti saudara tahu, Yakub menikah pengen sama adiknya Lea, Rahel yang cantik yang dia sukai. Tetapi dia dikadalin sama bapak mertuanya, yaitu pamannya sendiri Laban. Waktu dia mau nikah setelah kerja 7 tahun, dia dikasih kakaknya Lea yang dia tidak cintai. Tetapi Yakub rela bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan adiknya. Jadi setelah dia menghabiskan pesta perkawinan dengan Lea, dia dikawinkan dengan Rahel. Dan waktu dia dapat Rahel dan Lea, Laban memberikan 2 inangnya juga, ya, 2 pengasuhnya. Jadi Yakub memiliki 4 istri. Dari keempat istri ini dia memiliki 12 anak laki-laki. Oke? Dan kita baca dimulai dari Kejadian 29 di mana kita melihat cerita ini. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai oleh Yakub, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Saudara, budaya orang Israel zaman itu, ya, dan sampai sekarang juga masih ada sisa-sisanya. Seringkali orang tua menamai anak itu dengan kejadian yang sedang terjadi saat itu. Saat ini Lea, dia tahu dia tidak dicintai. Suaminya lebih mencintai adiknya. Tetapi buat kebudayaan zaman itu, kalau seorang istri melahirkan seorang anak laki-laki buat suaminya, itu suaminya senang banget. Karena anak laki-laki akan meneruskan keturunan marga keluarganya. Betul ya saudara? Ini yang terjadi sama Lea. Lea berpikir, wah saya melahirkan anak laki-laki. Lihatlah anak. Ruben itu artinya lihatlah anak. Ya, anak laki-laki. Lalu mengandung pula lah Lea. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang kedua. Maka dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Simeon artinya Tuhan mendengar. Ya. Lalu berikutnya, dia sudah punya 2 anak ya. Anak ketiga, mengandung pula lah ia. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Nempel pas ini si Yakub. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi, yang artinya melekat, nempel, ya, bucin, ya. Jadi Lea, saudara, punya pola pikir, kalau saya menghasilkan sesuatu yang berharga, suami saya pasti sayang saya. Ini yang seperti Pastor Iskandar minggu lalu ngomong. Dia mendapatkan identitasnya itu melalui penerimaan dari suaminya. Lea itu tidak merasa sebagai seorang istri yang utuh kalau dia tidak dicintai oleh suaminya. Ya, saya percaya ini pergumulan kita juga dalam aspek yang mungkin berbeda dalam kehidupan kita. Tapi seperti kita tahu, Yakub masih nggak sayang sama Lea, saudara. Yakub masih cinta sama Rahel. Lalu ayat berikutnya, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Yehuda itu artinya pujian, saudara. Praise. Jadi waktu
Lea berpikir bahwa dengan melakukan ini, dengan menghasilkan ini, suami saya akan mencintai saya. Ternyata enggak juga, dia kecewa. Kecewa berat. Ya, tetapi akhirnya dia belajar. Apa yang saya lakukan itu tidak menyenangkan, tidak cukup menyenangkan suami saya. I don't care anymore. Saya nggak peduli lagi. Kali ini aku mau memuji Tuhan. Saudara, rasa syukur dia, Lea, mungkin dia tidak sadari, tetapi Tuhan memakai ini. Mungkin saudara, menjadi alasan. Kenapa nantinya Yesus itu lahirnya bukan dari Ruben, bukan dari Simeon, bukan dari Lewi. Tetapi melalui dari Yehuda. Melalui hasil dia memuji Tuhan. Ya saudara, saat kita hilang harapan, mari kita memuji dia. Saudara, saudara dan saya setiap hari pasti mengalami pergumulan. Dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam hubungan, apapun itu saudara. Semua tantangan yang kita hadapi berbeda antara keluarga yang lain dengan keluarga yang lain. Dengan pribadi yang lain dengan pribadi yang lain. Bahkan seorang suami dengan seorang istri juga memiliki tantangan yang berbeda. Waktu kita selama ini mengusahakan mengeluarkan kita dari masalah ini dengan usaha kita dan tidak berhasil juga. Saya mengajak kita semua, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya memang keadaannya masih begini. Tapi saya bersyukur Engkau punya rencana yang indah buat saya. Karena aku anakmu Tuhan. Karena Engkau Bapa saya Tuhan. Bapa yang sangat baik. Kalau saya sebagai Bapa di dunia ini, menilai diri saya baik. Saya memikirkan tentang anak saya nanti mau sekolah di mana dan sebagainya. Dan Engkau bilang, dan kalau kamu Bapa yang jahat saja, tidak memberikan batu kepada anak yang minta roti. Hah? Bapa yang baik ini kita dibilang Tuhan Yesus adalah Bapa yang jahat. Karena tidak ada yang baik selain Tuhan saudara. Amin. Jadi kalau kita sudah menyerah segalanya, mari kita puji Tuhan. Dan saya mengajak saudara, jangan sampai ke titik menyerah saudara. Setiap hari pujilah Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, waktu Lea, nanti saudara akan belajar ya saudara, dari keempat istri ini, selalu ibunya yang memberi nama anak-anaknya. Kecuali anak yang terakhir. Dan waktu mereka memberi nama, seperti saya bilang tadi, mereka nyambung dengan konteks di sekitar mereka. Dan saya memberikan sedikit anjuran. Saudara juga perlu banyak belajar tentang banyak hal. Contohnya saudara, boleh tampilkan laki-laki dalam bahasa Inggris apa saudara? Ini di toilet sering lihat ya, males, females. Tapi buat orang yang gak bisa bahasa Inggris saudara, dan dikasih tahu, laki-laki itu males. Perempuan itu females. Jadi orang bule itu semuanya gak ada yang beres. Kalau orang yang ngerti bahasa Inggris saudara, betul ya? Laki-laki males, perempuan females. Oh oke, ya. Dan sekedar juga anjuran, kalau saudara dari yang Chinese punya anak, ya, laki-laki, jangan dinamain Nero, ya. Bukan karena kaisarnya jelek, bukan. Tapi kalau dia dipanggil nanti udah gede dipanggilnya Konero, Konero, ya. Buat yang ngerti akan ngerti, ya saudara. Oke, nggak ngerti ya? Konero, begitu, ya. Mesti agak menggeram sedikit mungkin. Itu kata umpatan dalam bahasa Jepang, Pastor. Iya. Iya. Anyway, saudara. Saudara, hari ini kita topiknya ngomongin tentang Yehuda. Saudara, Yesus adalah keturunan Yehuda. Dan orang-orang Yehuda ini akhirnya akan disebut orang-orang Yahudi. Ya saudara. Jadi istilah Yahudi itu muncul bukan sejak Israel itu jadi. Ke-12 anak Yakub ini di Mesir nantinya berkembang biak akan disebut orang Israel. Sebelumnya Abraham itu disebut orang Ibrani. Karena belum ada Israel yang lahir. Setelah Israel memiliki 12 anak, anaknya berkembang biak jadi bangsa, mereka disebut Bani Israel, anak-anak Israel. Ya. Tetapi setelah mereka jadi kerajaan, mereka terpecah, dijajah, dibuang ke Asyur, dibuang ke Babel, Persia. Waktu mereka kembali, itu yang kembali hanya orang-orang dari suku Yehuda dan Benyamin. Dari kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Karena mayoritas kebanyakan orang Yehuda, mereka mulai saat itu disebut orang Yahudi. Ya saudara, saudara paham ya? Dan Yesus itu dari suku Yehuda.
Dan orang-orang di sekitar Tuhan Yesus itu banyak yang sebenarnya bernama Yehuda. Salah satunya adalah Yudas. Ya saudara, Yesus itu punya 12 murid. Satu murid yang hampir pasti orang Yehuda sama-sama dengan Tuhan Yesus adalah Yudas Iskariot. Ya, sisa 11 muridnya kita nggak tahu dari suku mana, karena nggak disebutin. Tetapi yang pasti adalah Yudas Iskariot itu orang Yehuda. Tetapi uniknya, jarang sekali orang Kristen di Indonesia khususnya memberi anaknya namanya Yudas, betul? Di bule itu banyak loh saudara. Karena di bule itu namanya bisa jadi Judah. Ya, Judah Smith misalnya kayak gitu kan. Bahkan ada penyanyi klub Inggris zaman Doeloe ya, menciptakan lagu Hey Jude. Betul ya? Itu Judas. Tapi kalau sekali lagi sekedar anjuran, kalau ingin orang Indonesia kan sering kasih nama anak pertama itu namanya bahasa Inggris ya, kebanyakan. Kayak bapak saya kasih nama Guard. Wah, dia punya cita-cita buat orang-orang yang kelahiran tahun 40-an sampai tahun 70-an. Kalian mestinya kenal dengan tokoh yang namanya Guard kalau baca koran Kompas. Ya, cita-citanya itu dia punya anak itu laki-laki yang gagah, ganteng, dikelilingi dengan banyak perempuan. Ya, cita-citanya dia. Ya, tapi ya gitulah, cita-cita seringkali ngegantunginnya kurang tinggi. Ya. Biasanya nama anak pertama itu nama bule atau nama asing, nama keduanya itu nama Indonesia. Ya. Kayak Roni, kan nama bule, Setiawan. Gitu kan? Ya, siapa lagi? Banyak lah di sini. Helen juga sama, siapa lagi? Lita misalnya kan nama bule kan, belakangnya nama lokal. Kalau pakai nama anaknya Judas, pakai Jude, jangan sampai marganya Setiawan. Atau yang S lainnya. Karena kalau disingkat jadi Jude S. Ya kalian pikirkan sendiri. Ya, itu. Oke, lalu kita lihat cerita. Jadi gini, kenapa Yehuda dipilih Tuhan menjadi leluhurnya Tuhan Yesus? Saya coba kasih beberapa opsi saudara. Ada yang bilang karena Yehuda itu adalah anaknya dari Lea. Lea ini tidak dapat penghiburan sama sekali dari Yakub. Oleh karena itu Tuhan berbelas kasih. Memilih salah satu dari anak Lea menjadi leluhurnya Tuhan Yesus. Ya bisa dipikirin gitu sih. Tetapi kenapa gak Ruben? Tetapi kenapa gak Simeon? Tetapi kenapa gak Lewi? Betul? Kenapa pilihnya Yehuda yang boncit? By the way, nantinya Lea akan melahirkan 2 anak lagi. Ya, jadi total 6. Saudara bayangkan, Lea itu dari 4 istri, dia ngambil kuota setengah dari suku Israel. 6 anak. Amazing ya. Tetapi kenapa Tuhan memilih Yehuda? Ada lagi alasan yang bilang, ya karena Yehuda dilahirkan, karena dia gini. Karena dia memiliki rasa menolong yang tinggi. Menyelamatkan yang tinggi. Contohnya gimana saudara? Mari kita baca di Kejadian 37. Jadi saudara tahu ya, dari 12 anak Yakub ada satu yang paling disayangi oleh Yakub. Siapa? Yusuf. Yusuf diberikan pakaian yang indah. Dan Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Saya percaya hanya 10 yang benci dia. Karena Binyamin adiknya tidak diceritakan. Ya. Jadi ada suatu peristiwa ketika itu, Yusuf disuruh sama bapaknya, ini gambaran Tuhan Yesus saudara. Bapak menyuruh anak kesayangannya membawa roti kepada saudara-saudaranya. Memberi makan saudara-saudaranya. Ini gambaran Yusuf. Gambaran Yesus dalam hidupnya Yusuf. Tapi Yusuf waktu datang, saudara-saudara benci banget sama Yusuf. Dan mereka berikhtiar untuk membunuh Yusuf. Betul saudara? Saudara tahu ceritanya ya. Lalu waktu mereka melihat dari jauh Yusuf datang, saudara-saudara bilang, kita matiin aja nih, rese anak ini, menjebalkan. Mirip dengan Tuhan Yesus ya saudara. Waktu Tuhan mengutus Yesus kepada saudara-saudaranya bangsa Yahudi saat itu. Saudara-saudaranya itu kebanyakan mayoritas tidak suka dengan Yesus. Mereka berupaya membunuh Yesus, ini juga demikian. Tetapi kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apa untungnya kalau kita bunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Ini idenya Yehuda untuk menyelamatkan Yusuf dari dibunuh. Ya, marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini.
Tapi jangan kita apa-apakan dia karena dia saudara kita. Darah daging kita. Dan saudara-saudara yang mendengarkan perkataannya itu. Somehow, some way, Tuhan memakai Yehuda sebagai pemimpin dalam kekacauan saat itu. Dia memberikan usul kepada yang lain. Guys, bro, jangan dibunuh, dia kan adik kita juga. Kita jual aja lah, dapat duit loh. Ya, terus yang lainnya karena Yahudi berat, mereka bilang setuju, dapat duit. Ya, ya. Terus, jadi semuanya setuju. Lalu kita fast forward kejadiannya. Yusuf dijual sebagai budak, dibeli Potifar, masuk penjara, lalu mengartikan mimpi, lalu dia diangkat menjadi mangku bumi di Mesir, betul? Dan akhirnya Mesir menjadi kaya raya, punya persediaan makanan banyak. Di saat yang lain sekeliling Mesir itu semua kelaparan, kekeringan. Sehingga keluarganya Yakub pun kelaparan. Lalu Yakub bilang, pergi Gih, beli makanan ke ke Mesir. Lalu mereka pergi ke Mesir, saudara akan baca ceritanya, dramanya ya di kitab Kejadian. Singkat cerita Yusuf yang mengenali saudara-saudaranya. Ini abang gue, yang dulu ngejual gue. Ya. Tapi Yusuf tidak membenci mereka. Tapi Yusuf bikin drama sama mereka. Sehingga dia menahan Simeon. Ya, menahan Simeon, terus dibilang kalian pulang. Bawa adik kamu yang paling kecil. Karena tadi sebelumnya mereka diinterogasi. Kamu dari mana? Kamu mata-mata ya? Bukan katanya. Kami punya bapak yang udah tua di rumah. Kami ber-12, satu sudah mati. Satu yang paling bungsu sekarang di rumah jagain papa saya. Kami bersembilan belanja ke kemari. Ya. Bersepuluh belanja kemari. Terus Yusuf bilang, kamu pulang, kamu bohong semua, kamu pulang. Satu ditahan, kamu kalau balik lagi, bawa adik kamu baru saya layani belanja lagi. Ya, dengerin ya, pastiin ya. Singkat cerita, mereka pulang bawa barang banyak, ya, uangnya dikembaliin, drama lagi. Lalu mereka pulang lapor sama papanya, papa kita udah belanja nih. Tapi papa, Simeon ditahan sama mereka katanya. Karena kita dianggap menipu, karena begini. Kalau mau belanja lagi harus bawa Binyamin. Terus Yakub bilang, nggak bakalan saya kirim Binyamin katanya. Karena kalau Binyamin mati, saya nggak ada gunanya lagi hidup ini. Saudara perhatikan, bahkan dalam masa tuanya, Rahel itu udah mati kapan tahu. Yakub itu masih sayang banget sama Rahel. Dan dari Rahel itu, anaknya ada dua, Yusuf dan Binyamin. Yusuf kan udah mati. Jadi dia tinggal sisa satu anaknya Rahel, si Binyamin. Jadi Binyamin di keep di rumah buat gantiin Yusuf. Ya. Terus bapaknya bilang, udah belanja lagi, makanan udah mau habis nih. Ruben bilang, Pak, gak bakalan dikasih Pak katanya. Terus akhirnya karena makanan sudah habis, akhirnya Yakub mulai otaknya jalan. Ya udahlah, ditahan-tahan juga kita mati semua. Ya. Tetapi siapa yang memberikan usul ini? Kita baca berikutnya. Kejadian 37. Nah, lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, Pak, biarkan anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Nanti kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup. Jangan mati. Kamu gak mati, kita semua juga gak mati. Jadi Yehuda kasih usul kepada bapaknya, mendingan kita pergi Pak, bawa Binyamin. Ya, kalau sampai ada apa-apa, anak-anak saya tanggungannya. Papa gak usah khawatir. Dan Yakub berpikir, ya masuk akal juga. Akhirnya diizinkan pergi. Betul saudara? Nah saudara, dalam kejadian waktu mereka menjual Yusuf kepada orang-orang Ismail tadi, itu ada satu pasal tersendiri, nyelip dalam kitab Kejadian, di mana satu pasal itu bercerita tentang Yehuda dan Tamar. Saudara pasti tahu ceritanya, di mana Yehuda akhirnya bersetubuh dengan tidak sengaja dalam tanda kutip, dengan menantunya yang namanya Tamar. Sehingga akhirnya lahir dua anak laki-laki. Kalau kita berpikir Tuhan memakai Yehuda menjadi leluhurnya Tuhan Yesus karena Yehuda baik-baik saja, tidak saudara. Yehuda itu bahkan salah satu yang paling parah dari ke-12 anak itu. Yehuda itu tidak lebih baik dari Zebulon, dari Isakar, dari Gad, dari Asyer. Ya saudara, dia sedikit lebih baik daripada Ruben memang. Ya, tetapi bukan kesempurnaan Yehuda yang membuat Tuhan memilih dia. Kenapa Tuhan memilih Yehuda? Jujur saya nggak tahu.
Semua dalam kedaulatan Tuhan, dalam pemilihan Tuhan. Tetapi mungkinkah Tuhan memilih Yehuda karena semua aspek yang kita dengar hari ini? Lalu, singkat cerita, ke-11 anak ini kembali ke Mesir, ke-10 anak ini kembali ke Mesir, belanja bawa Binyamin. Terus begitu Yusuf ngeliat ada Binyamin, Yusuf mengenalin mereka. Drama kedua dimulai. Ya, mereka dibilang ada drama-dramanya sehingga akhirnya kalian boleh pulang tapi Binyamin gak boleh. Karena Binyamin mencuri barang saya. Karena ada dramanya yang dibuat oleh Yakub sehingga Binyamin itu harus ditangkap. Itu dia orang mau nangis semua saudara, adik-adik, abang-abangnya. Bapak, kita baca pembelaannya Yehuda. Kejadian 44. Kejadian 44 bilang begini. Lalu tampillah Yehuda mendekati Yusuf, sang penguasa itu. Dan berkata, mohon bicara tuanku. Karena sampai saat ini mereka gak kenal siapa Yusuf. Yusuf kan nyamar pakai dengan make up-nya orang Mesir. Jadi gak dikenalin. Ya. Izinkan kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku. Dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Saudara-saudara bisa baca pasal 44 ini. Itu si Yehuda itu cerita panjang banget untuk membela Binyamin dan keluarganya. Lalu, lanjut lagi ayatnya. Oleh sebab itu baiklah hambamu tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Yehuda menawarkan diri saudara. Tuan, papa saya itu sayang banget sama Binyamin ini si bungsu ini. Tuhan tolonglah bebasin dia. Kalau dia salah, saya gantinya. Dan biarlah anak itu pulang bersama dengan saudara-saudaranya. Saudara, kita bisa melihat dalam skenario ini. Yehuda itu mentipologikan Kristus. Yesus itu datang ke dunia itu menggantikan saudara dan saya. Yang mestinya layak dihukum mati itu saudara dan saya. Amin. Kita itu ampasnya ampas saudara. Kesalehan kita itu bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Alkitab tidak bilang kebaikan kita, kejahatan kita bagaikan kain kotor saudara. Kesalehan kita bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Saudara, tidak ada yang bisa kita banggakan kepada Tuhan. Tuhan, saya layak masuk surga karena saya baik. Buat Tuhan, sampah. Karena Alkitab juga bilang, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi buat Binyamin dan semua saudaranya, buat Binyamin khususnya, hidupnya itu mestinya udah mati. Tetapi Yehuda menawarkan diri, jangan Binyamin tuanku, saya aja gantinya. Ya saudara, oleh sebab itu, karena berkali-kali Yehuda melakukan pembelaan kepada Binyamin. Mereka berpikir mungkin karena perbuatan pembelaan inilah Tuhan memilih Yehuda menjadi leluhurnya Tuhan Yesus. Lalu di akhir hidupnya, dan by the way, happy endingnya saudara, Yusuf mengaku, mereveal dirinya, guys, aku ini Yusuf, adik kamu yang kamu jual. Ya kan? Singkat cerita happy ending. Dan kita berada di akhir kehidupannya Yakub. Singkat cerita di pasal 49, Yakub mau mati. Sebelum mati mereka punya kebiasaan memberkati anak-anaknya sebelum bapaknya meninggal. Kita mau lihat berkatnya apa yang diberikan kepada Yehuda. Sebagian, saudara, karena panjang. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ini bapaknya yang ngomong, Yakub yang ngomong kepada Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia yang datang. Dia datang. Ini mestinya hurufnya besar saudara ya. Dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Tanpa Yakub sadari Tuhan memakai nubuatan dia. Bicara tentang Yesus yang akan datang. Yehuda nanti akan datang dari keturunanmu. Yang berhak atas semuanya. Ya saudara. Semua bangsa akan takluk di bawahnya. Dan ini nubuatan mesianik saudara. Dan nubuatan mesianik ini juga pernah diucapkan oleh Musa ratusan tahun berikutnya. Ya, di Ulangan 18:15. Tolong.
Saudara perlu ingat ayat ini. Karena ayat ini sering diplesetin sama orang-orang lain. Ya, seorang nabi dari tengah-tengahmu. Dari mana? Dari tengah-tengah. Tengah-tengah mana? Dari tengah-tengah, dari antara saudara-saudaramu. Ini Musa lagi ngomong kepada bangsa Israel. Jadi Musa bilang, seorang nabi akan datang, akan lahir dari antara kamu. Ya, dari antara siapa? Dari antara bangsa Israel. Apakah ada nabi yang akan datang dari Cina nantinya? Atau dari Arab, atau dari Amerika, atau dari Australia? Gak ada. Dari antara saudara-saudaramu, dari 12 suku ini. Ya, sama seperti aku, kata Musa, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Dan seperti saudara tahu, Musa ini adalah tipologi dari Yohanes Pembaptis yang akan datang waktu zamannya Yesus. Markus bilang, ada suara di padang gurun yang berseru-seru, persiapkanlah jalan bagi Yahweh. Ya, dan nabi seperti Elia, nabi seperti Musa itu adalah Yohanes Pembaptis, ya. Dan orang yang dinubuatkan dalam Ulangan 18:15 ini tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara, mengapa Tuhan memilih Yehuda menjadi leluhur Tuhan Yesus? Saya percaya dari semua kejadian yang Yehuda alami, dari mulai kelahirannya, di mana namanya sendiri berarti pujian. Saya percaya Tuhan selalu menyiratkan sesuatu dalam setiap pesan-pesannya. Biarlah hidup kita selalu dipenuhi dengan pujian. Dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu kita masak, waktu kita ngumpul. Oleh sebab itu saudara, dalam 2 minggu ini setiap kami melakukan hangout, komsel ya saudara. Itu sudah mulai ada nyanyian. Tadinya gak pernah ada saudara. Dan saya percaya melalui Pastor Yudi Tuhan mengingatkan kita. Biarlah dalam setiap kita ngumpul, kita mengingat Tuhan, memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan. How good is our God. Ya, diingatkan lagi saudara. Karena melalui hidup dengan penuh dengan pujian, kita akan selalu mengucap syukur. Aku akan bersyukur kepada Tuhan. Biarin suami saya nggak sayang saya, aku tetap bersyukur Tuhan. Walaupun saya masih nggak sembuh-sembuh Tuhan, saya mau mengucap syukur buat Tuhan. Walaupun saya bokek berat Tuhan, sakukurata, aku tetap memujimu Tuhan. Ya, dalam segala keadaan saudara, memuji Tuhan. Dan mari kita tutup di Mazmur 103 ayat 2-5. Ini adalah Mazmur dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Saudara, saudara sadar gak Tuhan itu sangat baik dalam hidup saudara? Atau pernah baiklah? Kalau saudara sekarang bilang, enggak Tuhan jahat, pretlah Tuhan. Tapi Tuhan sangat baik sama saudara. Kalau saudara melihat beberapa waktu yang lalu, saya pernah ngalami saudara. Dan saya percaya banyak dari kita pernah ngalamin. Tuhan, tahun ini sangat berat Tuhan. Anak-anak masuk sekolah semua, kesehatan saya menurun. Saudara sebutin dah semua listnya. Minyak naik, perang segini, plastik naik. Ya, masukin semua hal-hal yang membuat saudara susah. Saya nggak sanggup lagi Tuhan melewati hidup ini. Aku ingin mengakhiri segera. Ya, ada niat untuk mengakhiri hidup ini. Tetapi somehow, somewhat, somewhere, saudara go through it. 31 Desember, masuk tahun baru, terus saudara melihat ke belakang. Lewat juga ternyata. Walaupun gak sembuh sih, tapi lewat juga ternyata. Dan banyak kali juga lolos saudara. Tuhan tolong pada waktunya. Ya, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Saudara, saya percaya bukan kebetulan. Kalau pemazmur menempatkan pengampunan atas dosa kita itu di urutan awal. Dan saudara akan melihat pattern ini, pola ini di semua pelayanan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus ingin menyembuhkan seseorang, dia bilang, dosamu sudah diampuni. Pergilah jangan berbuat dosa lagi. Dosamu sudah diampuni, bangkitlah dan berjalanlah. Apakah ini kebetulan saudara? Saya percaya tidak. Kita perlu diingatkan setiap hari bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Amin. Saudara adalah anak Tuhan yang beruntung. Karena saudara ada dalam rumah Tuhan yang selalu mengingatkan siapa saudara di dalam Kristus.
Saudara adalah anak-anak yang sudah diampuni. Identitas saudara jelas. Saudara adalah anak. Tapi itu, pastor, ada anak yang kayak kampret. Tapi tetap anak. Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini di Lukas 15. Tentang anak yang hilang. Anak yang layak mati. Tetapi bapaknya selalu menyambut dia kalau dia pulang. Ya saudara, saat dia pulang. Kalau saudara, atau siapapun saudara yang mendengarkan khotbah hari ini. Saudara merasa jauh dari Tuhan. Saudara merasa Tuhan lari dari saudara. Tidak saudara. Saudara yang lari dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lari dari saudara. Kembali kepada dia yang sudah mengampuni segala kesalahanmu. Mengampuni segala dosamu. Ya saudara. Dan saudara akan siap-siap menerima semuanya. Lanjut ayatnya. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, setelah diampuni, saudara tahu saudara sudah diampuni. Saudara siap menerima kesembuhan atas segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara itu bukan hanya diselamatkan oleh Tuhan, lalu hidup biasa-biasa saja. Maunya Tuhan itu enggak begitu saudara. Maunya Tuhan, saudara itu menikmati seluruh kehidupan saudara dengan kasih setia dan rahmatnya. Amin saudara. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Kerinduan Tuhan. Saudara itu menikmati kebaikan Tuhan setiap hari. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Waktu saya umur 20, saya melihat bapak saya waktu itu umurnya 40-an. Saya bilang, Bapak sudah tua. Ya, mungkin sebagian dari kalian juga begitu. Saudara dalam usia 30. Saudara berpikir, wah kalau udah gocap mah udah mulai tuir. Ya. Saya dulu pernah berpikiran begitu. Ya. Tetapi waktu kita menjalani hidup ini. Dan sekarang tahun ini saya akan berumur 52. Dan saya merasa baik-baik saja, sehat-sehat saja. Dan Tuhan saya pegang. Ini kerinduan saya. Saudara gak rindu kayak saya gak apa-apa. Saya bilang Tuhan saya mau hidup sampai 100 tahun dalam keadaan sehat. Ya. Saya mau hidup panjang umur Tuhan. Saya mau melihat keturunan-keturunan saya. Ya. Tapi dalam keadaan sehat. Karena buat saya moyung. Gak ada gunanya hidup umur panjang tetapi gak bisa ngapa-ngapain. Betul saudara? Dia yang memuaskan hasrat kita saudara. Mazmur 91 bilang. By the way saudara, Mazmur 90 dan Mazmur 91. Saya percaya Tuhan nempelin bikin berdempetan. Karena ada maksud pentingnya. Di Mazmur 90 Musa bilang, dan ini saudara saya rasa pernah dengar semua. Hidup manusia itu 70 tahun, 80 tahun, 60-70 tahun. Kebanggaannya adalah kesusahan katanya. Lakcap cicap, bawaannya penyakit. Dengkul berderit, jalan membungkuk, kesandung melulu, ke toilet setiap berapa jam. Ya, pokoknya yang enggak enak-enak. Itu Musa bilang begitu, umur 60-70 kebanggaan itu kesusahan. Dan orang Kristen saudara, percaya apa yang diomongin Musa tanpa tahu konteksnya. Saudara perlu bayangkan, Musa itu lagi dipanggil Tuhan umurnya 80. Nemenin ribuan, bahkan ada yang bilang 2.500.000 orang, jalan di padang gurun, ngedengerin setiap hari ngedumel. Saudara di sini yang jadi bos, punya perusahaan, ada yang punya anak buahnya 100 katakanlah ya. Itu udah cukup garuk-garuk. Puyeng dengerin banyak yang komplain. Musa anak buahnya itu 2 juta. Saudara bayangkan hidupnya Musa. Buat dia, Tuhan saya umur 80 aja udah cukup. Gak mau dipanggil Tuhan sampai PJ, sampai 120. Hidup sampai 120 dengerinnya komplain mulu, butek. Ya saudara, itulah sebabnya Musa bilang begitu. Umur 60-70 itu kebanggaannya itu apa? Gak ada. Tetapi saudara di Mazmur 91, sebelahnya persis. Diberkatilah orang yang bernaung dalam naungan Allah. Ya saudara, dan diakhiri dengan apa saudara? Dengan umur panjang akan kupuaskan dia. Saudara, umur saudara itu saudara yang tentukan. Tuhan, saya udah capek hidup kayak begini. That's it. Saya cuma mau sampai lakcap. Udah gitu saya mau meninggal dengan tenang Tuhan. Ngomong sama Tuhan kalau berani. Ya. Kalau Tuhan kasih, ya.
Itu pesan saya aja saudara. Tapi maksud saya gini, Tuhan itu yang memuaskan hasrat dia dengan kebaikan. Hasratnya kepada kita dengan kebaikan. Kalau saudara pengen sesuatu, samalah. Kebetulan kalau pagi ini kebanyakan orang tua ya. Orang tua itu punya hati. Saudara mungkin berpikir, Tuhan jahat dan sebagainya. Tapi saudara itu punya bibit-bibitnya Tuhan dalam setiap kita. Sejahat-jahatnya manusia, tanpa dia sadari, dia itu memiliki bibit-bibitnya Allah. Karena dia adalah gambaran Allah. Betul saudara? Sejahat-jahatnya Adolf Hitler, ya, dia itu sayang sama anaknya. Kalau dia punya anak, saya nggak tahu dia punya anak apa enggak. Ya. Intinya, sejahat-jahatnya macan, dia sayang sama anaknya. Sama yang lain dia mungkin jahat. Dari mana sayang itu saudara? Saudara yang sedang menantikan anak, ya. Istri kita badannya jadi berubah, jadi kayak kelinci energizer, ya. Jalan 9 bulan nepok-nepok begini, dung Duracell, ya. Begitu lahir, sakit, bayar lagi, ya. Terus keluar, dijahit dan sebagainya. Terus anaknya kerjanya pup dan sebagainya. Minum susunya paling mahal, lebih mahal dari susu kita, betul? Anak kecil. Tapi orang tua, dia belum ngapa-ngapain, masih hidupnya nyusahin kita dalam tanda kutip. Kita sayang loh sama dia. Gak tahu kenapa. Coba saudara yang baru punya anak atau ya punya anak kecil, flashback sedikit. Ya, iya ya, kenapa ya kita kok bisa sayang sama anak kita. Padahal belum tentu gedenya anak ini uhau. Bisa jadi anak kurang ajang malin kundang. Betul saudara? Tapi saudara punya hati menyayangi anak ini. Tanpa syarat saudara. Saudara sudah berpikir dia nanti sekolahnya di mana. Kamarnya kita desain warnanya pink kalau anaknya perempuan. Biru kalau anaknya laki-laki. Mainannya di mana. Kadang-kadang orang tua itu pergi gereja demi anaknya. Betul ya? Wah anak saya cuma senangnya di gereja ini. Bapaknya gak senang gereja di situ. Tapi demi anaknya dia pergi loh. Saking sayangnya. Itu adalah gambaran hati Tuhan yang dititipkan kepada saudara. Menunjukkan betapa Bapak itu pengen yang terbaik buat anaknya. Ya, percayalah kepada Bapak kita. Dia tidak pernah gagal saudara. Ya, quote terakhir. Setelah dia mengampuni segala dosa kita, memuaskan kita semua. Sadarilah bahwa engkau adalah anak yang sudah diampuni saudara. Dan siap menerima semua kebaikan Bapa. Amin saudara. Firman Tuhan sudah selesai. Kabar baik sudah diberitakan. Buat teman-teman yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini engkau diingatkan, mendengar kembali bahwa ada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan itu sendiri. Datang merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Memenuhi semua tuntutan hukum Taurat yang saudara dan saya tidak bisa lakukan. Dan dia melaksanakannya dengan sempurna. Dan dia mempersembahkan dirinya di atas kayu salib. Bukan untuk dipermalukan lucu-lucuan dan sebagainya. Tetapi untuk menyelamatkan, menebus saudara dari lubang kubur. Dan jika saat ini saudara memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini saya mendengarkan kabar baik bahwa Engkau Allah rela turun ke dunia ini menjadi manusia, mati untuk menebus dosa saya. Engkau mengampuni dosa saya dan saya dilayakkan menjadi anak. Bapak, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Hidup bertata atas hidup saya. Perbaharui hidup saya. Aku mau tahu lebih banyak lagi tentang apa yang sudah Engkau perbuat dalam hidup saya. Dan yang Engkau akan rencanakan dalam hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saudara sudah berdoa demikian, selamat saudara. Engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Engkau adalah anak Allah statusnya sekarang. Terus datang ke rumah Tuhan. Cari di mana kabar baik diberitakan. Apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara. Dia yang sudah menebus engkau dari lubang kubur. Yang sudah mengampuni segala kesalahan. Amin.